Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Surya Dewi Putra dengan NIM 4212201019. Ya, dari kelas Mekatronika A pagi semester 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas desain sistem mekatronika ya yang berjudul, gak ada judul, cuman soal dari tugasnya adalah pembuatan video yang mempresentasikan desain mekanik diutamakan jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PPL Anda selama 20 menit, minimal 20 menit, dengan ketentuan format awal video yaitu NIM, nama, NIM, kelas, judul desain, isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut, jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Lalu, jika PBL-nya ditimang sama mahasiswa, wajib mempresentasikan hal lainnya. Lalu videonya upload di YouTube secara publik dan upload di learning hanya link YouTube saja. Karena di sini ditegaskan jika PBL-nya ditimang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya, tidak boleh sama. Jadi, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang sistem safety brake dari PBL MK 622530. Kita langsung masuk ke latar belakang masalah. Di sini sistem dalam kegiatan praktik DSMK 7 Batam, pengangkutan barang secara vertikal itu dalam lingkungan pendidikan atau industri kecil itu seringkali dilakukan secara manual dan beresiko ataupun tidak efisien. Jadi penggunaan elevator seringkali menjadi solusi umum, namun aspek keamanannya masih sering diabaikan, khususnya untuk sistem lift rakitan non komersial gitu atau pembuatan pribadi. Salah satu resiko terbesar pada sistem elevator adalah gagalnya komponen perangkat utama seperti winch atau kabel baja. Jika jika terputus atau malfungsi, kabel bisa jatuh secara bebas. Maka dari itu, sistem pengaman darurat atau safety brake sangat penting untuk mencegah kecelakaan serius gitu. Kita langsung masuk ke desainnya aja. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan desain keutuhannya pada front view, back view, right view. Di sini perkiraan tingginya untuk sistem lift 3 lantai itu ada di 11 meter. Ini left view, top view, dan isometric view. Kita langsung fokus ke sistem safety brake ya. Jadi ya, sistem safety brake secara keutuhan itu terdapat pada terletak di atas kabin yang memiliki rel tambahan sebagai penjepit. Ini rel tambahan sebagai penjepit untuk roda dari sistem safety brake-nya. Oke, dapat kita lihat. Mari kita jelaskan dari komponen yang pertama. Di sini terdapat gantungan yang dimana menjadi faktor utama untuk memulai faktor utama untuk menggerakkan keseluruhan sistem. Jadi terletak pada gantungan sini yang akan dikaitkan dengan sling atau kabel dari winch. Maaf agak kaku-kaku gerakannya karena tidak memakai mouse. Nah, di sini kabel winch akan menjuntai langsung masuk ke dalam si rumah untuk kabel tadi, atau saya bilangnya gantungan. Lalu terdapat roda untuk safety brake yang dimana berguna sebagai penjepit ketika tiba-tiba terjadi kesalahan atau malfungsi
pada winch seperti selingnya putus. Lalu kita langsung masuk ke sistem mekanikalnya. Kita akan menjelaskan desain terlebih dahulu ya. Di sini, nah, seperti tadi terdapat gantungan, lalu di sini ada tuas pengungkit sebagai pengungkit untuk memutar untuk memutar poros terhadap ininya, terhadap roda brake tadi. Di sini setelah ada tuas pengungkit, di sini terdapat titik tumpu tuas pengungkit. Jadi sistemnya itu, kenapa saya buat gini, saya terinspirasi dari mainan jungkat-jungkit anak-anak gitu. Jadi ketika penny-nya turun, maka di sini ketika bagian sini turun, maka otomatis bagian sini bakal naik gitu kan. Saya terinspirasi dari situ. Lalu di sini terdapat roda brake kiri ya, roda brake kiri dan roda brake kanan, yang juga sudah termasuk the pin di dalamnya. Di sini guna pin adalah sebagai memutar si roda brake tadi. Jadi ketika rumah ini turun, ketika gantungan ini turun ke bawah, otomatis ini bakal naik kan. Nanti kita akan berikan pergerakan ya. Otomatis ini akan naik, akan memicu si pen rumah tadi. Pen rumah akan naik, maka roda ini akan terputar. Apakah kamera saya aktif? Lihat dulu bentar. Aktif aman. Nah, baru di sini terdapat rumah dari brake-nya ini agar terlihat lebih rapi dan safety tentunya. Lalu untuk memastikan kalau rumahnya ini akan bekerja dengan baik, di sini saya meletakkan pegas, pegas untuk menarik dari rumahnya ini, bukan rumah, pegas dari gantungannya ini, agar ketika seling putus maka pegasnya ini ya, pegas akan langsung menarik si gantungan tadi. Maka ketika gantungan tadi sudah tertarik, semua sistem ini akan berjalan secara otomatis gitu. Lalu jadi bisa dibilang sistem ini bekerja sama seperti mekanisme rem ya pada industri besar, cuman disederhanakan dan akan cocok untuk sistem modular gitu. Dengan bahan yang disesuaikan dengan material-material yang ada pada dunia nyata, seperti baja karbon untuk daya tahan, dan titik pivot tuas harus presisi juga gitu agar waktu responnya cepat. Penopangnya juga harus tahan gesek. Inspirasi awal dari pembuatan safety brake ini adalah ini, cuma disederhanakan untuk modelnya. Safety brake lift barang, jadi sistemnya biasa pakai tadi. Ketika di sini mungkin di sini saya tidak memiliki simulasi langsung ketika bagaimana sistem brake yang bekerja, karena keterbatasan terhadap software. Saya tidak bisa membuat simulasi ketika tali selingnya putus gitu. Mungkin akan saya tunjukkan saja di sini. Jadi anggap di sini ada seling dari atas yang
seling normal gitu kan. Ketika selingnya terputus, berarti otomatis di sini pegas akan menarik si gantungan tadi. Ketika gantungan tertarik, maaf, ngelek ngelek gun. Mungkin di mate aja ya. Nah, salah. Nah, ketika gantungan terputus, maka pegas akan membantu untuk menarik si si rumah tadi, si gantungan tadi. Waduh, salah. Jadi ketika selingan terputus, maka ini otomatis akan ke bawah gitu kan, karena ketarik oleh gaya pegas tadi. Ketika gaya pegas tadi tertarik, maka si rumah brake ini, si roda brake ini akan menjepit secara otomatis. Sabar, kita hide dulu ini. Kita hide agar kita bisa melihat. Nah, mungkin di sini kan rodanya sangat rapat gitu. Di sini nampak jelas kalau garisnya itu sudah malah di sini melebihi sampai masuk ke dalam si rel pengunci tadi, plat pengunci si sistem brake, roda brake. Namun ketika posisinya normal, nah, di sini kita bisa melihat jelas kalau si rodanya itu sangat menjepit si rel safety brake tadi. Tapi kalau jika berada dalam posisi normal, em, maka sebentar kita akan balikkan dulu. Maaf, kita nggak punya mouse. Nah, jika posisi normal seperti ini, maka sistem brake-nya tidak akan menjepit. Nah, di sebelah kiri dan kanan sistem sama saja. Nah, di sini kita bisa melihat kalau roda brake itu masih memberi celah terhadap terhadap si aduh salah terhadap plat tadi. Di sini masih ada celah sekitar 0,4 cm, sekitar 0,26 cm untuk celah dari pengepitan si roda brake tadi. Kenapa begitu? Karena kita part karena di sini roda brake-nya itu saya buat tidak tidak bulat sempurna gitu. Kan jika dibuat bulat sempurna kan seperti ini. Jadi agak saya buat oval dengan tujuan agar kepitannya itu lebih dapat gitu. Dan untuk peletakan ininya juga, peletakan eh apa ini, tuasnya juga sedikit menjorok ke atas dan tidak terlalu tengah gitu. Jadi seperti itu cara kerja dari roda brake-nya. Lalu di sini juga eh, kenapa di sini dibuat bulatan ini dibuat panjang seperti ini,
Kenapa tidak bulat? Menyesuaikan ini saja karena jika bulat, maka jika dibuat bulat seperti itu, maka di sini kerja dari tuas pengungkitnya itu sangat tidak efektif dan terbatas. Kayak di sini saya buat panjang seperti itu, masih ada space lah istilahnya. Lalu di sini kenapa saya buat desainnya seperti pipi-pipi semua? Karena saya harus menyesuaikan dengan eh, saya harus menyesuaikan dengan material yang ada gitu. Di sini akan kita cari plat baja. Di sini kan diameternya saya taruh kebanyakan dengan panjang 0,5 gitu kan. Berarti 5 mm. Plat baja 5 mm. Nah, di sini saya harus menyesuaikan dengan material-material yang ada di toko bangunan agar mudah dicari gitu. Jadi istilahnya nggak sembarang memilih dimensi lah gitu. Lalu udah berapa menit sih? 16 menit. Lalu eh, di sini terdapat plat sebagai penopang untuk rumah karena jika menggunakan ini saja tidak cukup space-nya, jadi harus ditambahin plat penopang tambahan. Di sini juga ditambah plat penopang untuk titik tumpu. Lalu mungkin terus gitu aja bisa saya jelaskan. Saya ada sih. Um, oh sebentar apa ya? Jadi mungkin akan saya tekankan lagi kalau aduh kalau desain ini didasarkan pada prinsip gaya gesek dan torsi tekan tuas gitu. Jadi tuas mungkinnya akan mentransfer gaya dan rem agar bisa menjepit rel si rel ini dengan cukup kuat untuk menghentikan beban vertikal yang saya hindari terutama pada sistem ini adalah elektromagnetik karena yang pertama itu boros daya, lalu gagal fungsi saat listrik padam. Dengan pendekatan mekanik seperti ini, sistem, sistem fail safe dan minim perawatan itu saya ambil referensinya dari prinsip kerja Governor RAM pada lift industri. Untuk simulasinya sih belum ada. Jadi pada kesimpulannya sistem sistem safety brake ini adalah inti dari keselamatan elevator barang yang ya jadi sistem elevator ini adalah inti dari keselamatan elevator barang yang bekerja secara mandiri tanpa listrik, tangguh secara mekanik, dan juga cepat dalam merespons situasi darurat. Ini juga bisa menjadi solusi yang praktis, ekonomis, dan sangat penting bagi elevator di sektor pendidikan dan industri kecil. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika terdapat salah kata mungkin banyak karena saya sangat terbata-bata dalam menjelaskan sistem ini. Jadi terima kasih sudah menyimak video presentasi saya. Saya sangat eh, saya sangat gagu. Terima kasih lah.
Makasih. Dia minimal 20 menit. Jadi buat 20 menit lewat satu lah ya. Bengong-bengongnya nggak apa-apa nggak sih? Lagi mau jelasinnya? Ada nggak ya? Sebenarnya banyak yang bisa dijelasin dari sistem-sistem yang lain. Cuman kita harus membagi jatah masing-masing kan. Sekelompok berempat nih soalnya. Satu. Jadi saya mengambil sistem sistem safety breaknya. Ya, terima kasih. Udah lah, langsung aja.